Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan lanjutkan materi gerak lurus berubah beraturan. Nah, tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang gerak vertikal ya. Jadi gerak vertikal ini masih sama dengan gerak lurus berubah beraturan, hanya di sini arah gerakannya saja yang berbeda ya. Jadi ini gerakannya bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau yang minggu kemarin kan GLBB untuk gerak horizontal ya. Jadi arah geraknya saja yang berbeda. Nah, di sini gerak vertikal yang akan bahas yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Nanti untuk berikutnya kita singkat jadi GJB ya. Kemudian gerak vertikal ke bawah, GVB, dan gerak vertikal ke atas. Atau nanti kita singkat dengan GVA. Nah, ini sebelum Ibu bahas satu-satu, mau Ibu ingatkan kembali, ini persamaan GLBB yang minggu kemarin ya. Jadi ini persamaan GLBB 1, yaitu V sama dengan V0 ditambah A kali T. Kemudian GLBB yang kedua, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian persamaan GLBB yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS ya. Nah, di sini nanti cara mengerjakan gerak vertikal ini sama saja. Cuman nanti kita lihat ciri-cirinya ya, jadi dimodifikasi sedikit. Nah, yang pertama kita lihat untuk gerak jatuh bebas. Nah, ciri-ciri dari gerak jatuh bebas itu dia kecepatan awalnya 0. Jadi di sini gerak jatuh bebas ini gerak vertikal ke bawah tapi tanpa kecepatan awal. Jadi V0-nya 0 ya. Kemudian ciri yang kedua, nah, di sini A-nya sama dengan G. Nah, sehingga persamaan GLBB-nya jadi seperti ini. Ini untuk yang persamaan GLBB ke satunya, untuk GJB jadi V sama dengan G kali T. Ya. Kemudian untuk gerak jatuh bebas yang kedua, nah di sini S-nya menjadi setengah G T kuadrat. Jadi V0-nya 0 ya, tidak usah dimasukkan. Nah, kemudian persamaan GLBB yang ketiga, jadi V kuadrat sama dengan 2G kali S ya. Jadi seperti ini bentuk persamaannya. Kemudian dilanjut untuk gerak vertikal ke bawah ya. Nah, ciri-ciri dari gerak vertikal ke bawah yaitu percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi. Jadi A sama dengan G. Nah, sehingga dari persamaan GLBB yang pertama, kita A-nya tinggal diganti saja jadi G. Sehingga V sama dengan V0 ditambah G kali T. Nah, kemudian untuk persamaan GLBB yang kedua, nah, ini juga sama, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah G dikali T kuadrat. Kemudian persamaan GLBB yang ketiga, jadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GS. Ya, jadi persamaannya seperti ini. Jadi mirip dengan GLBB horizontal, tapi di sini A-nya diganti G. Kemudian untuk gerak vertikal ke atas. Nah, ini ciri-ciri dari gerak vertikal ke atas. Ini A-nya sama dengan min G. Ya, dia berlawanan percepatannya dengan percepatan gravitasi. Nah, ini untuk persamaan yang ke-1, nah jadi seperti ini. Jadi A-nya diganti min G. Jadi V sama dengan V0 min G kali T. Kemudian GLBB yang kedua, persamaannya menjadi S sama dengan V0 kali T dikurangi setengah G T kuadrat.
Nah, kemudian persamaan GLBB yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G dikali S. Jadi persamaannya seperti ini, ya. Nah, nanti aplikasi dalam soalnya bagaimana? Nah, nanti akan Ibu berikan beberapa contoh soal, ya. Kita bahas untuk contoh soal gerak jatuh bebas. Ini soal yang pertama. Kita lihat di sini, ya. Sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 5 meter. Berarti di sini diketahui S-nya sama dengan 5 meter. S sama dengan 5 meter, ya. Nah, kemudian di sini berapa kecepatan kelapa saat menyentuh tanah? Berarti di sini yang ditanyakan ini V-nya, ya, kecepatan akhir. Nah, kita lihat di sini. Ini yang diketahui S, sedangkan yang ditanya V. Nah, berarti untuk di soal A di sini ini tidak diketahui waktunya, ya. Berarti kita hindari yang ada T-nya. Maka di sini kita masuk untuk yang A ke persamaan GLBB yang ketiga, ya, untuk gerak jatuh bebas. Berarti V kuadrat sama dengan 2GS, itu kan? Nah, di sini V-nya yang dicarikan. Nah, V kuadrat sama dengan 2, G-nya kita ambil 10 meter per sekon kuadrat, ya. Kalau misalkan tidak disebutkan dalam soal, kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini S-nya dimasukkan 5 meter, berarti 10 kali 5. Nah, di sini berarti V kuadrat sama dengan 2 kali 10, 20 dikali 5, berarti 100. Nah, maka di sini V-nya sama dengan akar dari 100, ya. Nah, sama dengan 10 meter per sekon. Ini kecepatan pada saat dia jatuh. Nah, kemudian di sini kita tentukan yang B. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanah? Berarti tadi di sini kecepatan saat menyentuh tanahnya sudah diketahui, ya. Tadi 10 meter per sekon. Ini S-nya, ya. S-nya 5. Nah, di sini waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanah itu kalian bisa menggunakan GLBB ke-1, bisa juga GLBB kedua, isinya sama saja, ya. Nah, misalkan yang mudah kita masuk ke persamaan GLBB 1 untuk gerak jatuh bebas, ya. Jadi ke persamaan GJB 1. Jadi V sama dengan G dikali T. Nah, di sini V-nya sudah diketahui 10. Nah, masukkan saja. Nah, G-nya 10 kali T. Berarti di sini T-nya sama dengan 10 dibagi 10, ya. Nah, sama dengan 1 sekon. Nah, ini waktunya. Nah, misalkan kamu boleh juga, saya misalkan mau menggunakan persamaan GJB 2. Nah, boleh. Misalkan GJB 2 itu kan S sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, S-nya di sini 5, kan? Ini setengah, G-nya 10 dikali T kuadrat. Berarti 5 sama dengan setengah kali 10, 5, ya. Nah, maka T kuadrat sama dengan 1. 5 dibagi 5, ya. Maka T-nya sama dengan 1 sekon. Nah, ini jawabannya sama dengan ini. Jadi silakan kalian boleh pakai cara yang mana saja. Itu untuk soal nomor 2. Sebuah batu dilemparkan dari ujung jurang tanpa kecepatan awal. Batu sampai ke dasar jurang dalam waktu 3 detik. Berapakah kedalaman jurang?
Nah, ini di dalam soal ini berarti waktunya diketahui ya. T sama dengan 3 sekon. Nah, di sini yang ditanya adalah kedalaman jurang. Berarti kita cari di sini S-nya. Nah, ini di sini diketahui T-nya dan ditanyakan S-nya, sehingga kita bisa menggunakan persamaan gerak jatuh bebas yang kedua ya. Jadi S sama dengan setengah G T kuadrat. Ini S-nya ditanyakan setengah kali 10 dikali T. T-nya 3 ya. Ini dikali 3, maka S-nya sama dengan 10 kali 3, 30 dibagi 2, jadi 15 meter. Jadi ini kedalaman jurangnya, yaitu 15 meter. Ya. Untuk soal nomor 3, seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Berarti ini diketahui di sini V0-nya 5 meter per sekon ya. Menyentuh permukaan air setelah 2 detik. Berarti ini T-nya sama dengan 2 sekon ya. Hitunglah kedalaman sumur tersebut. Nah, berarti ini yang ditanyakan S-nya. Kita di sini perhatikan diketahui T-nya dan V0, kemudian ditanyakan S-nya. Nah, maka di sini kalian bisa menggunakan persamaan GVB kedua ya. Jadi S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Jadi S sama dengan V0-nya 5 dikali 2 ditambah setengah kali 10 kali 2 kuadrat 4 ya. Jadi S-nya sama dengan 10, 5 kali 2 10, ini setengah kali 10 dikali 4 jadi 20, maka S-nya 10 tambah 20 jadi 30 meter ya. Jadi kedalaman sumur tersebut 30 meter. Soal nomor 4. Bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat dengan kelajuan awal 10 meter per sekon dan tiba di tanah setelah 2 sekon. Berapakah kelajuan bola ketika menyentuh tanah? Berarti di sini diketahui kecepatan awalnya ya. V0-nya sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian di sini T-nya diketahui 2 sekon tiba di tanah ya. Nah, terus di sini yang ditanyakan kelajuan bola. Nah, berarti kelajuan ketika waktunya 2 detik ya, ketika menyentuh tanah. Berarti V berapa gitu ya pada saat detik kedua. Berarti di sini V yang ditanyakan diketahui waktunya. Nah, di dalam soal ini tidak diketahui jaraknya. Nah, berarti kita hindari yang ada S-nya. Maka di sini kita gunakan gerak rumus GVB ke 1 ya. Jadi V sama dengan V0 ditambah GT. Nah, kemudian di sini masukkan V0-nya 10
Ini G-nya ambil 10 meter per sekon kuadrat dikali waktunya 2 sekon. Jadi kecepatan pada saat 2 sekon ini 10 ditambah 20. Jadi ini 30 meter per sekon. Jadi ini kecepatan pada saat si bola menyentuh tanah. Berikutnya soal nomor 5. Pada ketinggian 60 meter, sebuah benda bergerak secara vertikal ke bawah. Jika diberikan kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon, berapakah kecepatan benda saat ketinggiannya 20 meter di atas tanah? Nah, di dalam soal ini jadi yang ditanyakan itu kecepatan benda tapi dia belum nyampe di tanah. Kita lihat ya. Kita gambarkan dulu di sini. Nah, ini dia jatuh dari ketinggian di sini ya. Ini ketinggian 60 meter. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ketika dia ketinggiannya di sini. Misalkan ini di ketinggian 20 meter. Nah, di sini ini berapa kecepatan benda? Nah, berarti kita acuannya adalah titik pertama dia jatuh di sini kan. Nah, jarak dari dia jatuh ke titik yang dimaksud itu kan berarti S-nya di sini 60 dikurangi 20 ya. Berarti dia sudah menempuh jarak sejauh 40 meter. Nah, ini jarak yang ditempuhnya. Nah, maka nanti kita ambil S-nya yang ini ya, yang 40 meter. Jadi jangan yang 20 meter, karena itu ketinggian, bukan jarak tempuhnya. Nah, di sini berarti diketahui S-nya, kemudian ini kecepatan awalnya ada, maka yang ditanya adalah kecepatan ketika ketinggian 20 meter. Nah, di sini waktunya tidak diketahui dalam soal ini. Pada saat ketinggian 20 meter itu berapa detik? Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan persamaan gerak vertikal ke bawah yang ketiga ya. Jadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali S ya. Jadi V0 kuadrat ditambah 2GS. Nah, ini ditanyakan V-nya. V0-nya, V0 kuadrat berarti ini ya. 10 kuadrat 100 ditambah 2 kali 10 kali, nah ini S-nya dipakai yang 40 meter. Jadi sama dengan 100 ditambah 800. Jadi V kuadratnya 900, maka nilai V-nya ini kita akarkan ya. Akar 900 sama dengan 30 meter per sekon. Jadi kecepatan pada saat ketinggian 20 meter itu sama dengan 30 meter per sekon. Kemudian soal nomor 6. Nah, di sini batu bermasa 200 gram dilempar lurus ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat dan gesekan udara diabaikan, tentukan A, tinggi maksimum yang bisa dicapai batu. Sini ketinggian maksimum ya. Ini gerak vertikal ke atas. Berarti di sini yang A ini adalah S maksimum. Nah, di sini ciri-ciri S maksimum itu, jadi ketika benda dilempar ke atas, itu sebelum dia bergerak ke bawah, itu kan dia diam sesaat ya. Jadi di sini untuk kecepatan atau ketinggian maksimum itu kecepatan benda itu sama dengan 0. Nah, ini bisa dijadikan sebagai data juga ya. Nah, berarti di sini
diketahui kecepatan awalnya ya. Nah, pada saat ketinggian maksimum, kita tidak tahu ini berapa waktunya. Nah, berarti kita hindari yang ada T-nya. Maka kita gunakan GVA ke 3 ya. Kita masuk ke GVA 3, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min di sini rumusnya ya. Karena A-nya sama dengan min G. Min 2GS. Nah, di sini pada saat ketinggian maksimum, V-nya itu 0, berarti 0 kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, kemudian V0 kuadrat. Nah, V0-nya ini 50 meter per sekon ini ya. Berarti 50 kuadrat 2500 dikurangi 2 kali 10 kali S. Nah, di sini 2500 dikurangi 20S. Nah, ini 20S-nya pindah ke kiri ya. 20S sama dengan 2500. Maka S-nya 2500 dibagi 20. Nah, jadi 125 meter. Jadi ketinggian maksimumnya 125 meter ya. Nah, kemudian ini sudah terjawab yang A, kita lanjut yang B. Yang B ini waktu yang diperlukan batu untuk mencapai ketinggian maksimum. Untuk soal yang B, waktu yang diperlukan batu untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, di sini kalian boleh menggunakan rumus GVA yang ke-1, boleh juga yang kedua ya. Ibu di sini akan memberi contoh menggunakan GVA yang ke-1. Nah, di sini berarti V sama dengan V0 min G kali T. Jadi V-nya masukkan ini 0, V0-nya 50 ya. Ini kecepatan awal, G-nya 10, T-nya ditanyakan. Maka 10T sama dengan 50. Nah, berarti T sama dengan 50 dibagi 10. Jadi sama dengan 5 sekon. Sekarang yang C. Yang C, tentukan lamanya batu berada di udara sebelum kemudian jatuh ke tanah. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk dia dari bawah ke atas kemudian ke bawah lagi. Berarti itu posisinya ketika dia sudah di tanah ya. Kita ambil ketika sudah di tanah. Nah, ini untuk yang C bisa langsung T ketika dia naik dan sampai turun lagi. Tadi kan diketahui di puncak itu 5 ya. Di sini di ketinggian maksimum 5 sekon. Berarti di sini boleh tinggal 2 dikali 5 saja. Jadi 10 sekon. Nah, ini waktunya. Atau misalkan boleh kamu bisa saja menggunakan GVA yang kedua. Misalkan kamu ingin menggunakan GVA yang kedua. Boleh saja. Jadi S sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini berarti pada saat dia kembali lagi ke tanah, ketinggian benda sedang posisi 0 kan? Nanti dimasukkan 0. Ini kecepatan awalnya 50T min setengah G, setengah kali 10. Nah, ini yang ini 5T kuadrat ya, setengah kali 10. Nanti dia pindah ke kiri. Jadi 5T kuadrat jadi positif ya. 50T. Nah, ini ruas kiri dibagi T, ruas kanan dibagi T. Jadi di sini 5T sama dengan 50. Nah, maka di sini T sama dengan 50/5. Jadi
T-nya sama dengan 10 sekon. Nah, hasilnya sama kan? Ini dengan ini. Nah, jadi boleh saja menggunakan itu. Ya, sekian dari Ibu contohnya. Kalian boleh nanti di rumah coba lagi ya contoh-contoh soal yang lain. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.